about now? No. Film Consecration dirilis pada tanggal 10 Februari tahun 2023. Seorang dokter mata muda bernama Grace sedang mengecek kesehatan mata pasiennya. Namun karena masalah mata yang sudah sangat serius, Grace menyarankan pasien tersebut ke dokter mata yang lebih senior, yang sekaligus adalah temannya sendiri. Setelah meminta bantuan, temannya pun akhirnya setuju. Sesampainya di rumah, tiba-tiba lampu padam, dan Grace mendapati foto darah pada wajah Michael. Michael adalah adik laki-lakinya. Nah, jika lebih teliti, sebelum di tayangan lampu padam, foto itu tidak ada berdarah. Lalu, dari manakah asal darah tersebut? Tiba-tiba saja muncul sesosok suster dari belakang cermin. Hello. Telepon berdering, kemudian Grace mendapati kabar buruk dari detektif Harris yang menyatakan adiknya Michael meninggal di sebuah biara Skotlandia. Hasil penyelidikan kemungkinan terjadi pembunuhan atau bunuh diri. Teman-teman pecinta film, sebelumnya dukung channel ini ya, nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan uploadan video berikutnya. Sesampainya di kantor polisi, Grace berkata ingin melihat mayat Michael. Sembari menunggu persetujuan dari rumah sakit, Harris akan mengantarkan Grace ke biara untuk membahas sejauh mana penyelidikan berjalan. Menurut informasi, mayat Michael ditemukan di dekat bebatuan di bawah reruntuhan gereja tua bersamaan dengan mayat Pastor Carroll. Polisi berasumsi Michael membunuh Pastor Carroll lalu bunuh diri. Grace adalah wanita yang tidak percaya pada agama dan Tuhan, dan ia tidak percaya bahwa adiknya membunuh orang, apalagi bunuh diri. Polisi bercerita bahwa di tempat kejadian, salah satu biarawati melihat iblis, lalu ia mencungkil matanya sendiri. Kedatangan Grace dan Harris disambut oleh suster kepala, lalu ia berkata, sebelum Michael jatuh ke dalam kegelapan, ia sangat dicintai semua orang. Namun, karena kuasa iblis yang ada di tubuhnya, membuatnya membunuh Pastor Carroll. Michael punya pikiran yang kuat untuk melawan iblis. Namun dalam prosesnya, ia membunuh dirinya sendiri. Grace tidak percaya dan langsung pergi meninggalkan suster itu. Seketika muncul darah dari genggaman tangan suster kepala. Mereka menuju lokasi Michael bunuh diri dan setelahnya, ia ke ruang jenazah. Tiba-tiba muncul bayangan dari belakang Grace, lalu ia teringat dengan masa kecilnya yang berlari bersama Michael akibat hujan badai. Lalu ia pun pingsan. Setelah siuman, Grace bertemu dengan Pastor Romero dari Vatikan. Grace menolak agar jangan ada doa untuk mendiang ibunya. Lalu ia kabur dari rumah sakit dan mendatangi kembali gereja tua itu. Ia melihat 3 suster jatuh ke bebatuan. Sampai di sini, ceritanya cukup membuat kita semakin penasaran. Grace menemui suster kepala dan bertanya di mana pakaian dan barang-barangnya. Ia beranggapan bahwa mereka semua adalah pembohong dan mencoba menghilangkan barang bukti. Lalu Pastor Romero memberikan barang-barang peninggalan adiknya Michael untuk dipelajarinya. Ada beberapa coretan dari tulisan buku dan petunjuk gambar. Ia menerjemahkan tulisan Michael yang isinya, Grace tak ingat tentang kehidupannya sebelum kami mengadopsinya. Grace bisa melihat hal-hal di luar kasat mata dan istimewa. Untuk kedua kalinya, Grace melihat bayangan suster secara tiba-tiba dari cermin, entah dari mana asalnya. Para suster berdiskusi bahwa ketakutan mereka muncul kembali karena Grace sudah mendapati penglihatannya. Lalu Pastor Romero menemui mereka agar tidak gegabah memberikan pernyataan di luar nalar kepada polisi yang justru akan membuat situasi menjadi rumit. Semua perintah harus dilakukan dengan persetujuan pastor tersebut. Tiba-tiba saja, Suster Mac lari dan masuk ke ruang persembunyiannya. Ia memotong urat nadinya, namun itu hanya penglihatannya Grace. Grace meminta tolong agar ia bisa menelepon teman dokternya. Temannya cemas karena tidak mendapat kabar darinya.
Ia memberikan kabar bahwa Michael sudah meninggal dan telepon pun ditutup dengan kedatangan suster kepala. Kemudian Pastor Romero bertanya apakah ia sudah membaca buku jurnal dan bisa menerjemahkan dari buku Michael. Grace menjawab bisa, karena itu adalah tulisan kode pada masa kecil mereka. Ia sangat berusaha keras untuk melupakan masa lalunya karena kehilangan sesosok ibu. Balik kilas di masa lalu, tiba-tiba ayah Grace pulang dengan selamat dari badai adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Namun, ayahnya mengurung kedua anaknya dan istrinya lalu membunuhnya. Para suster bersiap untuk acara penyucian dan Grace bertanya kepada Pastor Romero apa penyebab mereka diadopsi oleh biara ini. Pastor Romero pun kurang mengetahui apa alasannya. Namun ia mengatakan Michael datang ke gereja untuk mencari kebenaran sebuah relik. Namun relik itu hancur pada saat gempa pada tahun 93, tebing runtuh dan menyapu makam tempat relik disimpan. Grace dan Michael diadopsi oleh Pastor Jacob dan Suster Diana dari biara Xavier. Lalu mereka dipisahkan dan kecelakaan pun tak terelakkan. Siapa dan kekuatan apa yang dimiliki Grace? Lalu ia tertuju pada satu ruangan. Ia mendapati tempat Michael disiksa dan dibunuh. Muncullah seorang suster yang ingin membunuh Grace. Namun tiba-tiba muncul kekuatan yang entah dari mana dan akhirnya ia berbalik untuk membunuh dirinya sendiri. Detektif pun mulai curiga, kenapa orang yang ada di sekitar Grace meninggal. Grace menjelaskan bahwa pastor dan suster mengejar relik yang sangat kuat dan mereka takut sehingga Michael mencoba menyembunyikannya. Maka dari itu mereka membunuh Michael. Ia menjumpai ayahnya di penjara. Dalam percakapan mereka, ayahnya mengaku bukanlah ayah kandungnya. Ayahnya menyuruh agar Michael dihidupkan kembali, sama seperti dirinya yang diselamatkan dari badai. Grace pun bingung dan tidak mengerti apa yang dikatakan ayahnya. Ayahnya bercerita, waktu umur Grace 10 tahun, ia dibuang seseorang ke laut namun Grace tidak mati. Kemanapun Grace pergi, kegelapan dan kematian ada dalam bayangannya. Proses penyucian pun dimulai. Grace kembali pulang ke biara. Dia bertanya, Pastor Romero di mana? Namun tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba suster yang lain ingin membunuhnya dari belakang, namun tangannya tiba-tiba patah. Suster Meg memotong urat nadinya, dan ia sadar ia tidak boleh mati. Kembali Grace melihat bayangan di dalam cermin, dan sejak saat itulah ia sadar bahwa dirinya lah yang dicari selama ini, harus dimurnikan, disucikan, dan dimakamkan. Ia merasa dikutuk dan meminta bantuan agar dia diberkati. Lalu Pastor Romero mengulurkan tangan dan mengajaknya mendengar khotbah bersama, dan proses penyucian pun segera dimulai. Berdoa agar setan pergi bersama roh-roh jahat lainnya yang berkeliaran di dunia untuk menghancurkan jiwa manusia. Grace mengakui ia adalah manusia berdosa dan ingin disucikan. Pintu menuju makam pun dibuka. Di balik kisah masa kecilnya, ia pernah dikurung di dalam makam, diawetkan selamanya dalam kasih Tuhan, dan tidak diberi makan. Namun ketika makam ingin disegel, tiba-tiba saja tombak tertancap di bahu Pastor Romero dan Grace pun kembali lepas. Ia pun berlari dan meminta maaf kepada Michael. Ditampilkan kembali bagaimana iblis mencoba menggoda agar manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelum Michael meninggal, para suster mencoba mendoakannya agar kembali ke jalan Tuhan. Namun iblis mencoba menggodanya dan ia pun memilih bunuh diri. All heaven on this tomb. Setelah pencarian dilakukan polisi selama berhari-hari, mereka belum menemukan tanda-tanda mayat Grace. Suster kepala mengatakan bahwa Grace tidak akan mati. Dia punya kekuatan yang luar biasa untuk digunakan dalam aksi kejahatannya. Ya, yang benar saja,
Grace memang tidak mati. Ia justru bertemu dengan teman dokternya, dan kata dokternya, pasien Grace yang di awal cerita tadi telah menerima kesembuhan mata secara ajaib. Di cerita berikutnya, tiba-tiba suster kepala bertemu dengan Grace. Hendak ingin membunuh Grace, namun rencananya kembali gagal. Kebaikan dan keburukan selalu hidup berdampingan. Kuatkan hati dan pikiran agar dapat mengendalikannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like video ini, dukung terus channel ini agar dapat memberikan informasi seputar perfilman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.